Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi hum kal anjumi fil ihtida'i fi dhalam amma ba'du. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas ya? Jelas suara. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai rutinitas yang alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita semua dalam sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Syawal. Ini agak dikebawain sedikit. Kebawahin, yang kecil ya. Gini. Maka terlebih dahulu mari kita kirimkan suratul Fatihah selaku hadiah kepada para pengarya kitab, yang insya Allah pada malam hari ini kita meneruskan kajian yang biasa rutinan, yang alhamdulillah pada malam hari ini adalah yang pertama kali selaku pembuka. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadratul kiram wal muhtaram seluruh pengurus Masjid Jami' Anas Bani Malik. Salam penghormatan untuk seluruh jamaah, wabil khusus yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di malam hari ini jadikan sebuah wasilah ditambah-tambah rahmat Allah, maghfirah Allah, berkah dari Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang panjang dalam ibadah, dalam kondisi sehat walafiat, istiqomah, akhir hayat husnil khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian dan pujian selaku syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, irodahnya, kudratnya, kita malam hari ini bisa memulai kembali ngaji setelah melakukan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat sehingga bisa diamalkan, wabil khusus dijadikan sebagai bekal dalam hidup, dalam beragama, dalam berkeyakinan, sehingga ilmu jadi wasilah. Ilmu jadi wasilah, jadi pelantara kita mengenal Allah, maka di akhir hayat kita pun kembalinya kepada Allah. Maka di bulan Syawal ini Al-Fakir secara zahir, secara batin kepada seluruh jamaah Masjid Jami' Anas Bani Malik, berhubung masih dalam kondisi Syawal, maka sudah selayaknya Al-Fakir menghaturkan minal aidina wal faizin kepada seluruh jamaah yang mengenal ataupun tidak, walaupun kita tidak sempat berjabatan tangan, tapi mudah-mudahan zahiran wa batinan kita bisa saling memaafkan satu sama lain.
Jamaah hadirin rahimakumullah, pada kajian yang kemarin itu masih membahas tentang para nabi, para rasul yang jumlah 25, yang mana sudah diketahui bahwa kita umat Islam wajib mengetahuinya, wajib menghafalnya. Nah, kalau sampai di antara umat Islam ada yang ragu tentang salah satu kenabian, salah satu kerasulan dari yang 25 ini, ragu aja, dikit aja ragu, maka iman Islamnya nggak jadi iman Islamnya. Saya kalau untuk Nabi Syuaib kurang pati yakin, ya nggak jadi Islam, nggak bisa. Walaupun dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak meyakini secara utuh bahwa Nabi Syuaib itu adalah sebagai nabi dan rasul. Islamnya nggak jadi. Maka yang 25 ini Allah cantumkan dalam Al-Quran di berbagai macam surat. Kemarin kita baru membahas tentang sejarah Nabi Hud alaihi salam. Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, sekarang pada malam hari ini dilanjutkan membahas tentang Nabi Soleh alaihi salam. Nah, kenapa saya sempilkan pembahasan kisah? Satu, di samping kita supaya kenal dengan nama, kemudian kenal dengan sejarahnya, kemudian kenal dengan mukjizatnya, sehingga kita tambah yakin ternyata seluruh nabi dan rasul, wabil khusus yang Allah tulis nama-namanya di Al-Quran, Allah maktubkan dalam Al-Quran, semuanya ada persamaan. Semuanya ada persamaan, yaitu satu, manusia, yang kedua laki-laki, yang ketiga sejarah membawakan ajaran itu tidak gampang dan semudah membalikkan tangan. Rintangannya sama, godaannya sama. Di mana seorang rasul mendakwahkan kalimat tauhid, maka di sana akan ketemu menghadapi masyarakat, menghadapi kaum, menghadapi umat. Ada yang pro, ada yang kontra, sama semuanya. Yang sana pro, yang sana kontra. Itu udah alami yang begitu. Nabi Soleh ini salah satu nabi sekaligus rasul yang Allah abadikan sejarahnya dalam Al-Quran. Di antaranya ayat wa ila samud akhahum salihan al-ayah. Nabi Soleh punya bapak namanya Kanuk. Jadi Soleh bin Kanuk. Allah utus Nabi Soleh itu pada seorang kabilah yang sebut kabilahnya kabilah Samud. Maka terkenal disebut kaumnya kaum Samud. Samud itu dari awal sebelum menjadi sebuah nama kabilah, Samud itu adalah sebuah nama sumur, yang sumur itu terletak antara tanah Hijaz dan tanah Syam, atau sekarang sebut Syria, adalah nama sumur, sehingga nama sumur menjadilah sebuah sebutan nama kaum. Ini kadang terjadi di kehidupan zaman sekarang. Ada orang yang biasa hidupnya itu selalu pelesiran, jarang ada di rumah, kadang disebut kampung musafir. Itu kadang menjadi sebuah nama. Atau orang-orang kaum musafir. Ada orang yang tinggalnya di palasan, di pinggiran kampung, di pedalaman, disebut badui, maka orangnya disebut kaum badui. Nah, itu jadi sampai sekarang alasan-alasan nama itu biasanya timbul entah dari sebuah nama tempat, entah dari sebuah nama kejadian, entah dari sebuah nama turunan. Itu kadang-kadang
latar belakang nama diambil sejarahnya sangat banyak. Makanya Samud sebagai umat atau kaumnya Nabi Soleh, Samud ini adalah keturunan daripada Ad. Ad itu adalah kaum raksasa. Samud pun sama kaum raksasa. Nah, kaum Samud ini punya kepiawaian, kepintaran, keahlian mengukir, sehingga gunung-gunung yang bahan bakunya dari batu dia ukir jadi rumah, dipahat dengan cara dipahat. Ini keahlian daripada kaum Samud. Sehingga kaum Samud itu kehidupannya, ekonominya luar biasa. Rata-rata kaum Samud itu orang kaya saja, karena dia punya keahlian luar biasa. Pahat rumah, ukir mengukir. Jangankan kayu, batu dia bisa pahat jadikan rumah. Seperti gunung dia bikin bolong, itu gunung, dibolongi gunung jadikan rumah. Nah, ini kehebatan daripada kaum Samud. Ketika kaum Samud hidup dalam mewah, harta banyak, melimpah, tapi ada sebuah kebiasaan kaum Samud, itu mereka menuhankan dalam keyakinannya menyembah pada patung arca. Ini kasus yang sama dari mulai zaman Nabi Idris dan mulai zaman Nabi Nuh, itu rata-rata kasus pemusyrikan mulainya dari benda patung. Artinya mereka meyakini Tuhan, dan salahnya mereka punya keyakinan Tuhan itu ada, cuman mereka menuhankan sosok benda yang dianggap Tuhan, patung diantaranya. Nah, kenapa patung? Kita ulai kembali sejarah dulu. Di Mekah, pemula orang menyembah patung itu namanya Umar bin Lahin, atau ulama lain menyebutkan Umar bin Luhai. Nah, Umar bin Luhai ini adalah sejarah awalnya adalah orang soleh, rajin ibadah, kelakuannya baik. Cuman Allah kasih cobaan, dia terjangkit penyakit yang kagak ketemu obat. Lama dia sakit, kagak sembuh-sembuh, berobat ke sana belum sembuh, berobat ke sini belum reda. Akhirnya ini Umar bin Lahin pada suatu malam bermimpi. Dalam mimpinya ia harus mendatangi seseorang, yang seseorang itu akan bisa menyembuhkan penyakitnya yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Jadi awas, Umar bin Lahin orang soleh. Akhirnya Umar bin Lahin atau Umar bin Luhai berangkat menemui, ternyata orang yang dimimpikan itu ada. Nah, ini diantara taktik siasat iblis menyesatkan manusia, diantaranya adalah dengan sebab mimpi. Tapi di sisi lain, mimpi pun jadi sebuah jalan ilham hidayah. Jadi mimpi tidak mutlak seluruhnya salah. Ada mimpi yang benar, ada mimpi yang salah. Kalau nanti kejadian di antara kita sering diteror mimpi, penasaran kita, tanyakan kepada ahli ta'wil, ahli ta'birnya, ahli penjelasan mimpinya. Takut kita salah dalam mengartikan. Setelah didatangi, orang tersebut memberikan saran, wahai Umar bin Lahin, kalau kamu ingin sembuh dari penyakit, caranya satu, kamu harus membuat sesembahan. Maksudnya sesembahan apa? Sesembahan selaku jalan kamu takarrub kepada Tuhanmu yang kau yakini. Orang Mekah itu yakin Allah itu Tuhan. Jadi jangan kira musyrikun Mekah, Abu Jahal, Nadhr bin Haris, kemudian Walid bin Mughirah selaku tokoh, mereka nggak percaya Allah Tuhan. Mereka itu percaya, cuman salahnya mereka membuat Tuhan selain Allah. Di situ namanya musyrik. Akhirnya Umar bin Lahin ya karena ingin sembuh,
lama kelama akhirnya terpengaruh dengan ajakan doktrin tadi, jadilah Umar bin Lahin pelopor membuat patung sebagai sembahan yang awalnya sebagai jalan taqarrub, wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itulah di Mekah muncullah patung-patung sampai zamannya Kangjeng Rasul. Jadi pelopor musyrik dengan mempertuhankan benda yang diukir menjadi sosok makhluk dipertuhankan, itu namanya Umar bin Lahin atau Umar bin Luhai. Jadi sejarahnya patung, kemudian patung ini bukan saja di Mekah zaman Kangjeng Rasul, ternyata patung ini pun terjadi pula di zaman Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh itulah Samud, menyembah dan meyakini Tuhan yang Tuhan itu dibentukkan menjadi sosok makhluk disembah oleh mereka. Membikin ritual, dihidangkan sebuah makanan, dikumpulkan masyarakat, dibikin acara, diyakinkan ini adalah Tuhan. Maka Allah ngutus kepada kaum Samud, itulah masih saudaraan dengan Samud, artinya dari kaum Samud, wilayah Samud, itulah namanya Nabi Soleh alaihis salam. Maka Nabi Soleh ngajak kepada kaum Samud untuk apa? U'budullaha, sembahlah Allah, tauhidkanlah dalam persembahan. 1 kali, 2 kali, terus sudah berhenti. Akhirnya ini kaum Samud penasaran, wahai Soleh, kalau memang engkau ini benar sebagai utusan Tuhan, cobalah buktikan kebenaran pangkat kerasulan, tunjukkan kepada kami mukjizat. Kalau memang sudah terbukti mukjizat, maka kami siap untuk beriman. Nah, inilah tantangan dari kaum Samud. Setelah itu Nabi Soleh bermunajat, berdoa, akhirnya menyanggupi apa permintaan dari kaum Samud. Kaum Samud itu nyeleneh mintanya. Kalau memang kau Soleh seorang Rasul, kami minta di sini ada batu besar. Nah, batu besar itu tolong keluarkan onta dari batu besar, dari lubang ukuran sebesar lubang jarum. Ontanya yang dipinta onta ukuran besar, keluar dari batu besar, cuman lubangnya segede lubang jarum. Coba kayak begitu. Kalau memang benar Rasul, silakan buktikan. Nah, maka mukjizat untuk Rasul itu hak. Artinya seorang Rasul pasti dibekali mukjizat. Akhirnya Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah supaya diberikan mukjizat, diberikan keanehan sebagai dalil, sebagai hujah bahwa Nabi Soleh adalah Rasul sekaligus nabinya Allah. Kemudian dibuktikan oleh Allah selaku mukjizatnya untuk Nabi Soleh, keluar itu onta yang besar, gak main-main, tingginya itu 700 asta. 1 asta hampir nyampe 1 meter. Berarti kalau 700 asta kurangi dikit, hampir 500 meter lebih kurang lebih. Itu tingginya unta 500 meter kurang lebih, setengah kilo tingginya. Lebarnya 100 asta. 1 asta hampir 1 meter kurang dikit. Kurang lebih 90 meter lebarnya itu onta. Itu onta keluar dari mana? Dari batu yang besar dengan lubang yang segede jarum, keluar atas izin Allah, kuasa Allah, dan selaku mukjizat untuk Nabi Soleh. Terjadi, tidak ada yang mustahil. Keluarlah mulai kepalanya keluar. Disaksikan oleh seluruh kaum Samud. Setelah tersaksikan bagaimana? Apakah mereka beriman? Beriman, ada yang beriman. Tapi sebagian tetap menganggap itu bukan mukjizat, melainkan itu adalah sihir
Setelah Allah buktikan mukjizat selaku tanda bahwa Saleh ini adalah bukan manusia biasa, tapi Saleh ini adalah sebagai Rasul Allah dan Nabi Allah yang Allah kasih tugas membawa pangkat risalah, menyebarkan ajaran tauhid la ilaha illallah, Saleh Rasulullah. Nah, ini karena ontanya amat besar, ketinggian 700 hasta, lebar 100 hasta. Nah, onta ini makan biasa, ini disebut onta mukjizat. Makan, minum. Cuman onta itu, kita lihat onta itu hewan yang sangat antik. Sekali minumnya banyaknya luar biasa. Cuman onta setelah minum biasanya dia punya daya tahan, kekuatan bisa menampung air dan tidak haus berhari-hari. Nah, ini onta mukjizat karena sama minum, akhirnya nih gimana nih onta mesti minum nih. Nah, di situ ada sungai dan tanah akop sungai tersebut, maka dibikinlah sebuah perundingan antara Nabi Saleh dan kaum Samud. Ini onta Allah. Hadhihi naqatullah. Ini adalah onta Allah, artinya onta yang mutlak atas iradah kehendak Allah selaku dalil bahwa la ilaha illallah Saleh Rasulullah. Harus dijaga. Satu, onta ini jangan diganggu, jangan disakiti. Nah, maka hasil perundingan, di situ ada sungai. Di tanah Akop ada sungai, maka sungai tersebut airnya bergilir. Satu hari untuk onta mukjizat, satu hari untuk kaum Samud, terus sepanjang hari begitu. Satu kali ngisep air itu satu sungai tanah Akop semuanya habis, terkuras, kering itu air, diminum sama onta. Maka kaum Samud ketika tidak dapat jatah air minum dari sungai Akop, maka dapat jatahnya adalah air susu dari onta mukjizat. Lama kelamaan ini kaum Samud ngoceh, ini kita kalau begini bosen ini, air lagi, susu lagi, pengennya bagaimana? Normalnya pengennya minum air aja dah, nggak usah pakai susu-susuan, bosen. Mau berontak secara langsung, kaum Samud masih punya rasa takut. Rundinglah orang-orang yang munafik, rundinglah orang-orang yang kafir yang tidak percaya dengan Nabi Saleh. Ini bagaimana nih onta bikin ribet ini? Cari kita minum susu, ya paling nih kepala minum susu mulu. Pengennya bagaimana? Ya normal aja lah ya. Akhirnya hasil runding kaum Samud menggerakkan rundingnya, memerintahkan seorang jagoan orang gunung yang nama Kudar. Nah, Kudar ini seorang jagoan orang gunung. Akhirnya itu Kudar diperintahkan, diiming-imingi harta, diiming-imingi jabatan, diiming-imingi wanita supaya menyembelih itu onta mukjizat. Kemudian faqaruha, ini kaum Samud, bahasa Qur'annya faqaruha, mereka lah memotong dan menyembelih onta mukjizat, padahal yang motong adalah Kudar, tapi atas perintahnya kaum Samud dipotonglah itu onta mukjizat. Ngamuklah Nabi Saleh, siapa nih yang motong onta mukjizat? Dagingnya dibagikan ke seluruh masyarakat kaum Samud, seluruhnya kenyang itu dengan daging onta. Seluruh rumah terpasok ke daging onta. Setelah diketahui bahwa onta mukjizat yang sengaja diturunkan sebagai dalil bahwa Nabi Saleh ini adalah seorang utusan Allah, ternyata dipotong, dibunuh oleh seorang yang namanya Kudar, maka disitulah terjadi sunnatullah. Kalau memang aturan Allah sudah dilanggar, langsung onta dibuktikan. Setelah diketahui bahwa onta mukjizat telah disembelih dan dipotong, sahabat membaca kitabnya langsung aja, tidak usah dibaca jawab. Setelah dipotong, kemudian Nabi Saleh menyatakan, barang siapa yang mengingkari keberadaan mukjizat, yang telah berani melanggar aturan Allah,
Tadinya udah ketakutan. Setelah 3 hari pertama itu orang yang makan dagingnya mukanya jadi merah. Kata Nabi Saleh, 3 hari pertama siapa yang mukanya merah itu salah satu orang yang mendustakan. Hari kedua muka menjadi hitam. Hari ketiga maka datanglah kehancuran. Tadinya banyaklah dosa tangguh pada muda, jangan pada muda tenang. Ternyata benar Allah berikan ancaman Allah. Faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Setelah melakukan penyembelihan setelah 3 hari pertama pada hitam, pada merah itu mukanya. Nah ini benar bagaimana ini? Muka kita udah pada merah ini, berarti benar ini Saleh. Hari kedua mukanya hitam. Pas hari ketiga mau membuat pemberontakan membunuh Nabi Saleh, maka hancurlah kaum Samud, rata tidak tersisa. Allah hancurkan dengan tiupan angin. Jadi semuanya Rasul, wabil khusus yang ada dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui jumlahnya 25, ada titik persamaan. Ketika berdakwah mereka sebagian ada yang membenarkan, ketika berdakwah sebagian ada yang membohongkan. Cuman bedanya untuk kaum-kaum selain Kanjeng Rasul seluruhnya siksaan itu dipercepat, tidak pakai tempo terlalu lama. Beda dengan Kanjeng Rasul. Setelah hancur lebur kaum Samud karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sebagai tanda kesimpulan ternyata penentang-penentang aturan Allah baik di zaman Rasul, di zaman sekarang ada persamaan. Untuk zaman sekarang siapakah yang menentang? Nanti akan timbul dampak di dunia. 1. Ulama ahli ukama menyatakan man waqa'a 'alal ulama'i au tulabatil ilm umtuhina bisu'il khatimah. Siapa saja orang berani memusuhi pangkatnya ulama, orang yang bersandang ulama. Ulama ini maksudnya apa? Yang diulamakan menurut Allah. Atau orang yang sedang sibuk mencari ilmu agama, dalam kurung sedang nyantri, sedang mondok, sedang mencari ilmu agama, tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Dia ganggu, dia gubris, dia usik, atau dia membantah apa yang difatwakan ulama, menentang, memusuhi ulama. Kalau memang ulama ini sudah diulamakan oleh Allah, diantaranya ciri keulamaan yang diulamakan oleh Allah, di dalam hatinya ada keikhlasan. Jangan main-main, ikhlaskan kagak kelihatan masalahnya. Kalau itu ulama dalam berdakwahnya ada keikhlasan, kemudian dilawan, kemudian diganggu, diusik, nah bagaimana? Nah ini resikonya adalah untuk zaman sekarang itu orang Islam akhir hayatnya tidak kebawa iman Islam, artinya mati menjadi kafir. Maksudnya apa? Karena keimanan dan keislamannya tidak terbawa menuju Allah. Tuhina bisu'il khatimah. Orang tadi matinya su'il khatimah. Apa su'il khatimah? Su'il khatimah itu matinya kagak bawa iman, kagak bawa Islam. Begitu. Ini berlaku di zaman sekarang. Kalau memang tidak suka, ya sudah, jangan bikin masalah dengan ulama. Jangan. Kalau memang tidak suka, jangan bikin masalah. Khawatir itu ulama dakwahnya ada dalam ikhlas. Kalau memang dia suka dan manut, ikuti. Kalau memang tidak suka, sudah stop. Jangan bikin masalah, jangan bikin resek lah. Siapa saja yang berani memperlakukan zalim kepada ulama yang ulamanya diulamakan oleh Allah, dalam kesimpulan hatinya ada keikhlasan, maka tunggu itu Islamnya, syahadatnya, hajinya, umrohnya tidak akan terbawa ke akhirat karena matinya su'ul khatimah.
khatimah. Naudzubillah, Pak, ya Allah, sulul khatimah itu bukan harga. Masya Allah, haji kita nggak berguna, sholat kita nggak berguna, syahadat kita nggak berguna, ngaji ngederes Quran kita nggak berguna, silaturahmi kita nggak berguna, bahkan nama Islam pun tidak berguna. Kenapa? Sulul khatimah itu dalam kurung dia matinya dalam kekafiran, bahasa ekstrim itu begitu. Sulul khatimah bahasa kerasnya matinya dalam kafir. Bagaimana di akhirat? Hidup 63 tahun, salat, sedekah, tapi matinya su'il khatimah. Bagaimana itu? Maka masuk neraka, tidak diangkat selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan sejarah Nabi Saleh ini, satu, Nabi Saleh punya mujizatnya diabadikan dalam Al-Quran sejarahnya, yaitu berupa unta mukjizat, tingginya 700 hasta, lebarnya 100 hasta, dan unta mukjizat ternyata dibunuh, padahal sudah Allah amanatkan untuk dijaga, ternyata malah dibunuh. Maka sudah menjadi sunnatullah, jika aturan Allah dilanggar, tinggal dilihat, ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.